Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan limpahan rahmat-Nya Allah sehingga saya dapat membacakan atau mempresentasikan ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam. Salawat serta salam tak lupa saya kirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dengan NIM 201001283 dari kelas PAIC angkatan 2020, akan memaparkan ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, mengenal madrasah di Indonesia. Dua faktor yang melatar belakangi munculnya madrasah di Indonesia yaitu: pertama, adanya gerakan pembunuhan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir. Kedua, adalah adanya respon terhadap kebijakan pemerintah India. Selanjutnya, mengenal pesantren di Indonesia. Ada beberapa karakteristik pesantren di Indonesia. Yang pertama, memakai sistem tradisional. Yang kedua, menampilkan semangat demokrasi. Yang ketiga, sistem mengutamakan kesederhanaan. Dan yang keempat, adanya pondok tempat kiai bersama santrinya. Selanjutnya, pendidikan Islam di sekolah umum. Tujuan dari pendidikan Islam di sekolah umum ialah menjadikan peserta didik tumbuh menjadi seorang muslim sejati yang memilih tingkat keimanan yang baik dan akhlak sesama manusia yang baik. Selanjutnya, tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Zainuddin Labai El Yunus, dilahirkan di Bukit Suruang, Padang Panjang pada tahun 1980. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1868 sebagai anak salah seorang dari 12 khatib Masjid Agung Yogyakarta. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Gedang, Jombang, Jawa Timur, hari Selasa 24 Zulkaidah tahun 1287 Hijriah. Selanjutnya, dikotomo pendidikan. Penyebab dikotomo pendidikan yaitu: pertama, faktor pendidikan pengembangan ilmu yang terus berkembang cepat. Kedua, faktor sejarah budaya umat Islam yang mengalami masa kemunduran. Ketiga, faktor permasalahan internal bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, pendidikan Islam masa otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional dan pedoman.
serta pedoman pelaksanaannya. Kedua, penetapan standar materi pelajaran pokok. Ketiga, penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik. Selanjutnya, perguruan tinggi Islam di Indonesia. Eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam pada dasarnya didorong oleh dua faktor. Pertama, faktor internal, yaitu di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi umum, antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung tahun 1920, kedua, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1920, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan di tanah air. Itulah tadi pemaparan materi ujian akhir semester yang saya bawakan. Kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.